Halo sahabat sehat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fatty liver atau perlemakan hati. Sebagai organ terbesar kedua pada tubuh, fungsi hati memproses apapun yang dikonsumsi dan menyaring segala sesuatu yang dapat membahayakan tubuh. Terbentuknya fatty liver atau steatosis dapat mengganggu fungsi tersebut. Fatty liver terjadi ketika hati sudah tertutup lemak lebih dari 5% dari berat total hati. Perlemakan hati atau hepatic steatosis adalah penumpukan lemak yang berlebih pada organ hati. Kondisi ini dapat menimbulkan gangguan pada fungsi hati yang seharusnya memproses makanan dan minuman serta menyaring zat berbahaya dari darah. Jika dibiarkan tanpa pengobatan, dapat memicu peradangan hati yang menimbulkan jaringan parut atau fibrosis, bahkan dapat mengarah pada kondisi sirosis, yaitu terbentuknya jaringan parut luas yang merusak struktur hati dan mengganggu fungsi hati. Seseorang dinyatakan mengalami perlemakan hati saat berat organ hati lebih banyak 5 hingga 10% dari berat hati normal. Umumnya, perlemakan hati tidak menimbulkan gejala, namun sebagian penderita bisa merasa tidak nyaman pada perut atau kelelahan. Organ hati juga terlihat membesar meski hal ini hanya bisa terlihat saat medis melakukan pemeriksaan fisik. Gejala yang lebih jelas muncul saat hati mulai mengalami peradangan. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan hilang nafsu makan, berat badan berkurang, tubuh terasa lelah dan lemah, serta bingung. Saat peradangan berkembang menjadi sirosis, maka gejala yang dapat dialami penderita adalah kulit dan mata berwarna kekuningan, asites atau penumpukan cairan di perut, cenderung lebih mudah berdarah, merasa bingung, telapak tangan berwarna merah, ginekomastia, dan pembuluh darah membesar di bawah permukaan kulit. Sementara itu, perlemakan hati yang terjadi saat hamil merupakan komplikasi kehamilan yang membahayakan. Gejala biasanya muncul pada trimester ketiga, berupa rasa mual dan muntah yang terus-menerus, nyeri pada perut bagian atas, kulit kuning, dan tubuh lesu. Jadi, lemak yang terlalu banyak menumpuk di liver bisa menyebabkan peradangan, merusak organ, sampai menimbulkan jaringan parut atau sirosis hati. Apabila tidak ditangani, fatty liver lambat laun bisa menyebabkan organ liver tidak bisa berfungsi lagi. Perlemakan hati terjadi saat tubuh memproduksi lebih banyak lemak sementara proses pemecahannya di hati tidak cukup cepat, sehingga lemak tertimbun dalam jaringan hati. Perlemakan hati dapat digolongkan menurut penyebabnya, dan yang paling banyak terjadi karena konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan. Akibatnya hati tidak bisa memecah alkohol. Selain alkohol, perlemakan hati juga dapat disebabkan oleh kondisi lain yang tidak terkait dengan konsumsi alkohol. Penyebab timbunan lemak dalam jaringan hati yang tidak berhubungan dengan alkohol ini tidak dapat diketahui, namun diduga diakibatkan oleh gen tertentu dalam tubuh. Perlemakan hati tidak terkait alkohol dapat terbagi menjadi perlemakan hati sederhana, di mana lemak dalam hati tidak mengalami peradangan, dan steatohepatitis non-alkohol, di mana hati mengalami peradangan yang dapat menyebabkan kerusakan sel hati. Peradangan ini dapat menyebabkan fibrosis, sirosis, atau kanker hati yang membahayakan. Beberapa kondisi lain yang juga dapat menjadi pemicu terjadinya perlemakan hati tidak terkait dengan alkohol, diantaranya efek samping obat-obatan, zat racun atau toksin, memiliki kondisi medis tertentu seperti hiperglikemia, diabetes tipe 2, hipertensi, atau hepatitis C, malnutrisi, berat badan yang turun secara drastis, memiliki berat badan berlebih, resisten terhadap insulin, dan memiliki kadar kolesterol dan trigliserida yang tinggi. Ketika perut terasa nyeri atau mual, gangguan lambung sering dianggap sebagai penyebabnya, padahal ada berbagai gangguan lain yang dapat menyebabkan, termasuk fatty liver atau perlemakan hati. Sekilas, gejala fatty liver mirip dengan gangguan lambung gastritis. Gejala gastritis hampir serupa dengan fatty liver, yaitu mual, muntah, dan kehilangan nafsu makan. Namun rasa nyeri gastritis biasanya terasa pada perut bagian atas. Jika sudah parah, rasa nyeri ini biasanya juga disertai muntah darah atau tinja berwarna merah. Selain gangguan lambung gastritis, infeksi lambung dan usus atau gastroenteritis juga memiliki gejala yang mirip dengan fatty liver, yaitu mual, muntah, kehilangan nafsu makan, dan penurunan berat badan. Hanya saja penyakit ini umumnya disertai dengan demam, sakit kepala, atau sakit otot. Meski berbahaya, fatty liver bisa dicegah.
Berikut beberapa tindakan yang dapat dilakukan seperti memiliki berat badan yang ideal, olahraga secara rutin dan teratur, konsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, hindari alkohol, Jangan merokok. dan jangan konsumsi obat sembarangan.